Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Brilian ingin membahas tentang masalah penugasan dalam proyek program linear. Di sini terdapat 5 anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Anissa Murti Ardianza dengan NIM 88, kemudian ada 4 teman saya yaitu Aldiatma Taufik dengan NIM 86, Jamaluddin Al-Hasan dengan NIM akhir 72, Zulfa Nabila dengan NIM akhir 83, dan yang terakhir Yasmin Haldanaila dengan NIM akhir 78. Oke, di sini untuk permasalahannya yaitu tentang penugasan. Yaitu di sini terdapat soal sebuah perusahaan saat ini memiliki 5 tenaga penjual yang sedang menemui pembeli di jalan. Tenaga penjual tersebut berada di Aceh, Bandung, Malang, Denpasar, dan Semarang. Untuk terbang ke 5 kota lainnya, Singapura, Kuala Lumpur, Beijing, Bangkok, dan Hong Kong. Masalahnya sekarang adalah tenaga penjual mana yang harus ditugaskan ke kota mana untuk meminimalkan total biaya transportasi. Tabel 1 menunjukkan biaya tiket pesawat dalam dolar antara kota-kota ini. Masalahnya adalah menemukan biaya minimum yang sesuai untuk setiap orang ke kota. Kemana kita harus mengirim setiap tenaga penjual untuk meminimalkan biaya tiket pesawat? Oke, dari pertanyaan tersebut, kemudian kita dapatkan yaitu tabel awal, di mana terdapat 5 kota dan 5 negara. Oke, kemudian setelah itu kita selesaikan penyelesaian yang pertama yaitu dengan menggunakan MOC, yang dimana tabel pertama tadi dalam setiap baris terdapat nilai terkecil, maka kita kurangkan dengan baris itu sendiri. Yaitu seperti kita lihat. Pada baris pertama terdapat nilai terkecil yaitu 99. Kemudian pada baris kedua terdapat nilai terkecil 86. Pada baris ketiga terdapat nilai terkecil yaitu 99. Dan pada baris keempat terdapat nilai terkecil yaitu 99 juga. Kemudian yang terakhir di Semarang terdapat nilai terkecil pada 130. Kemudian kita dapatkan nilai UI, yaitu di mana dari baris nilai terkecil. Kemudian nilai UI ini kita kurangkan dengan nilai setiap yang ada pada barisnya. Kemudian kita dapatkan hasil angka-angka tersebut. Setelah kita dapatkan, kemudian kita lanjutkan ke JOC TOC, yang dimana apabila MOC tadi mengurangkan setiap baris, sedangkan JOC dan TOC ini mengurangkan setiap kolom, yang dimana kita dapatkan nilai VI, yaitu setiap kolom nilai yang terkecil. Pada kolom pertama kita dapatkan 0, pada kolom kedua kita dapatkan 0, pada kolom ketiga kita dapatkan 0, pada kolom keempat kita dapatkan angka 0, dan pada kolom terakhir kita dapatkan 61. Karena ini belum optimal, maka setiap kolom yang terdapat di Hong Kong kita kurangkan dengan 61. Kemudian kita dapatkan hasil seperti ini. Oke, setelah kita selesaikan dengan JOC dan TOC, kemudian himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Misalnya C13 pada baris pertama, C13 C25 pada kedua, C13 C25 C41 pada ketiga, C13 C25 C41 C52 pada 4 kurang dari 5. Banyaknya tutup sama dengan 4. Bilangan tidak tertutup terkecil E sama dengan 30. Bilangan tertutup 2 kali, maka kita tambahkan dengan nilai E. Dan bilangan tertutup 1 kali, maka nilainya akan tetap. Dan bilangan tidak tertutup, maka nilainya dikurangkan dengan E. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi kita bilangan tidak tertutup ternilai
E sama dengan 30. Bilangan tertutup 2 kali sama dengan plus, berarti ditambah dengan E. Bilangan tertutup 1 kali itu akan jadi tetap. Kalau bilangan tidak tertutup akan dikurangi dengan E. Dan kita sudah mendapatkan hasil E ini, bilangan E ini. Lalu himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar ada di C13, C25, C32, dan C41. Kita bisa lihat ada di kolom Beijing, terus ada di baris Bandung, lalu ada di kolom Kuala Lumpur dan Singapura. Maka kita dapatkan bilangan tertutup 2 kali ada di 102, 93, 49. Dan bilangan tertutup 1 kali ada 31, 26, terus 0, dan lain sebagainya. Dan bilangan tidak tertutup akan dikurangi dengan E. Ada bilangan tertutup di sini ada 92, 44, 129, 81, 125, 106, 100, dan 30. Jadi bilangan yang tidak tertutup ini akan dikurangi dengan nilai E. Nilai E tadi adalah 30. Menghasilkan terbaru tabel dari bilangan E ini. Himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar C13, C24, C32, C41, C55. Berarti ini sudah optimal. Banyak tutup 5, maka program ini optimal. Oke, ini. Ada di Beijing, Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura. Penyelesaian. Berdasarkan tabel awal, maka Aceh berangkat ke Beijing dengan harga 99 dan Bandung ke Bangkok dengan harga 86. Malang ke Kuala Lumpur dengan harga 124. Denpasar ke Singapura berharga 99. Semarang ke Hong Kong berharga 221. Maka totalnya adalah 629, yang dimana C13, C24, C32, C41, dan C55. Di mana C13 sampai C55 diambil dari tabel awal. Baik, teman-teman. Oke, kali ini kita akan lanjut ke tahap 12, yaitu hasil POMQ-M gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwasannya pada assignment result, kita mendapatkan optimal solution value-nya itu 629 dengan entry-entry sebagai berikut yang seperti yang kalian lihat gitu ya. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana kita bisa mendapatkan ya hasil POMQ-M tersebut dengan software yang kita pakai gitu ya. Sekarang saya akan pindah ke sini. Oke. Sini udah terlihat jelas ya. Sudah terlihat jelas ya di sini. Oke, dari data tersebut kita bisa memasukkan
angka-angka tadi gitu ya. Oke, saya akan masukkan sekarang 155, 150, 99, gitu ya, 216, 229, 216, 229 gitu ya. Lalu entry setelah di bawahnya lagi 188 gitu ya. 179, 110, 179, 110 gitu ya. Lalu 86, 86, 86, 147, 147, 144, 124, 144, 124. Lalu ada 99, 253, 99, 253, dan 266. 266. Oke. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. 99, 139, 99, 135 ya. 135 ya. 177, 177, 224, 224, 266, 266. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada 131, 130, 131, 130. Lalu 184, 28, 184, 230 ya. 230, 221, 230, 221. Oke. Sekarang kita enter sehingga kita mendapatkan optimal solution ya. Ketika objektifnya itu kita menginginkan itu dia meminimalisasi gitu ya. Dimana kita tahu hasil minimal solution value-nya itu adalah 629. Oke? Lanjut. Oke, kali ini kita akan membahas pada kasus prioritas nih. Di sini ada tabel awal gitu ya, diberikan sebagai berikut gitu ya. Nah, pada tabel awal ini saya jiplak aja, tapi nanti saya coret-coret ya. Nah, lalu tadi seperti ini MOC-nya gitu ya. Nah, pada kasus prioritas itu gitu ya, kita kan memprioritaskan entry apa? Pada baris pertama dan kolom kedua yang ini gitu ya. Yang ini nih. Yang ini. Maka karena kita memprioritaskan yang ini gitu ya, maka entry yang ini nih haruslah terpilih sebagai penugasan itu sendiri gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, kita pilih aja angka yang terkecil gitu. Bilangan cacah terkecil gitu ya. Ya udah, berapa? Sorry, bukan bilangan cacah terkecil, bilangan bulat positif dan 0 terkecil gitu. Kalau bilangan positif dan 0, berarti kan bilangan 0 kan lebih kecil ya daripada bilangan bulat positif kan. Maka bilangan 0 itu sendiri yang kita pakai. Berarti di sini kita anggap sebagai 0 gitu ya. Ya, oke. Kita anggap sebagai 0. Lalu gimana? Ya udah, kita cari aja UI dari setiap barisnya gitu ya. Dimana UI di sini ya pada baris pertama gitu, terkecilnya, entry terkecilnya ya 0 gitu. Nilai entry terkecilnya 0. Maka di sini 0 gitu. Lalu di baris kedua nilai terkecilnya 86, maka di sini 86 gitu ya. Lalu pada baris ketiga nilai terkecilnya ada 99, maka di sini 99. Lalu pada baris keempat terkecilnya 99 gitu ya, dan 130 gitu ya, 130 di baris kelima. Oke, dan ini akan dilanjuti oleh teman saya ya. Oke, silakan. Halo guys, di sini Jamaluddin Al Hasan. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu prioritas. Di sini kita lihat dari tabel yang ada di layar ini adalah tabel MOC yang dimana UI-nya UI-nya sudah ketemu ya, 0, 86, 99, 99 dan 130. Selanjutnya kita akan mencari VI-nya yaitu ini kita melihat yang paling kecil adalah 0, maka VI-nya adalah 0, dan Kuala Lumpur 0 juga, Beijing juga 0, Bangkok juga 0, maka mereka nilainya 0 dan nilai yang lainnya tidak ada berubah karena dikurangi 0. Dan untuk yang Hong Kong ini yang paling kecil ada 61, maka nilai baris 229, 6111, 67, 167 dan 91 ini berubah.
Oke. Dari kita hitung dulu ya. 229 dikurangi 61 menjadi 168, 61 dikurangi 60 jadi sama dengan 0, 167 dikurangi 61 sama dengan 106, ya di bawah juga 106, 91 dikurangi 61 sama dengan 30, menjadikan tabel berikut ini, yaitu tabel JOC to TOC. Nah, oke, ini adalah tabel setelah kita tambahkan VI-nya. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita akan menghitung himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Ya, yang pertama ada C12 yaitu di 0 ini. Maka kita tarik penutupnya menjadi ke bawah. Lalu ada C25. C25. Itu di sini, maka kita tarik dari sini. Lalu C33, di sini ada C33 dan C41. Oke. Di sini kita lihat karena bila tabel ini belum optimal, kita akan mengoptimalkannya dengan bilangan yang tidak tertutup atau terkecil, yaitu E sama dengan 30. Ketika bilangannya tertutup 2 kali, maka kita akan menambahkan dengan 30, dan bilangan yang tertutup 1 kali kita akan nilainya akan menjadi tetap, dan bilangan yang tidak tertutup akan menjadi berkurang sampai banyak 30 atau berkurang E. Nah, setelah penjumlahan atau pengubahan itu menjadilah kolom seperti ini, tabel seperti ini. Kita lihat bahwa tutup yang pertama adalah C12 di sini, lalu C24 di sini, lalu C33 di sini, C41 di sini, dan yang terakhir adalah C55 di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa banyaknya tutup ada 5, maka program telah optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kita lanjutkan dari pembahasan yang tadi. Sekarang kita masuk ke penyelesaian, yang dimana berdasarkan tabel awal, maka dengan sel 12 yaitu Aceh Kuala Lumpur, kita mendapatkan biaya minimum yaitu 150. Kemudian kita lanjutkan dengan Bangkok, dengan Bandung yang berpasangan dengan Bangkok, yang dimana menghasilkan biaya minimum ini 86. Kemudian kita lanjut dengan Malang dipasangkan dengan Beijing, sehingga menghasilkan biaya minimumnya 99. Kemudian dari sel 4 dengan 1 yaitu Denpasar dan Singapura, kemudian mendapatkan hasil dari 99, yang dilanjut terakhir dengan sel 5 dengan Hong Kong, yaitu Semarang dan Hong Kong, sehingga menghasilkan 221. Kemudian kita totalkan yang menghasilkan yaitu 655, yang dimana 655 ini kita totalkan dari sel 12, sel 24, sel 33, sel 41, dan yang terakhir adalah sel 5, yang dimana sel yang sudah saya sebutkan tadi itu diambil dari tabel awal. Kemudian kita lanjut. Oke, baik. Nah, ini adalah hasil POM-QM prioritas gitu ya. Di sini bisa kita lihat di tabel assignment result gitu ya. Kita mendapatkan optimal solution value-nya itu adalah sebesar 505 gitu ya. Dimana dengan entry-entry sebagai berikut gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kenapa kita nol kan? Karena kita tidak menginginkan, kita memprioritaskan yang di Kuala Lumpur dan Aceh itu sendiri gitu ya di sini. Assignment 0 pada entry pada kolom Kuala Lumpur dan pada baris Aceh kita menginginkan
dia itu terpilih gitu, maka assignment-nya itu paling kecil. Nah, bilangan bulat atau 0 terkecil itu ya 0 gitu ya. Jadi bilangan cacah, sorry. Kalau dalam bahasanya bilangan cacah terkecil itu adalah 0. Maka sehingga kita menginginkan dia itu pasti kepilih. Karena kita menginginkan dia pasti kepilih, maka kita gaungkan pada pom QM prioritasnya itu pada kolom Kuala Lumpur dan Baris Aceh itu 0. Walaupun pada dasarnya pada perhitungan sebenarnya ya, pada perhitungan sebenarnya kita Aceh dan Kuala Lumpurnya itu adalah 150 gitu ya. Lalu kita tambahkan 150. Jadi 505 ini ditambahkan dengan 150 sehingga hasilnya kita mendapatkan 655. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada Anda bagaimana kita bisa menerapkan itu kepada POM QM-nya gitu ya. Nah, oke. Saya akan pindah ke POM QM-nya gitu ya. Oke, di sini. Oke, sudah terlihat ya. Oke, nah di sini ya bisa kita adjust di sini assignment pada modul pohon modulnya itu kita pencet yang assignment lalu kita tambahkan karena dia itu baris dan kolomnya 5 maka dia 5 gitu ya. Lalu ya udah kita pencet oke ya. Ini prioritas. Kasus prioritas. Oke, di sini. Nah, ini kita akan mengisi kolom-kolom itu dengan tadi ya, Singapura, Kuala Lumpur, Beijing, Bangkok, Hong Kong. Gitu ya. Singapura, Kuala Lumpur, apa tadi? Beijing, Bangkok, Hong Kong. Beijing, Bangkok, Hong Kong. Oke. Nah, lalu di job 1 ya, tadi Aceh, Bandung, Malang, Denpasar, Semarang. Aceh, Bandung, Malang ya, Malang, Denpasar, Semarang. Nah, dimana kita mengenalkan itu ya, yang di entry 12 ya. Oke, nah karena kita nolkan ya udah kita tidak isi gitu. Di Singapura ini 155 ya. Di sini 155 gitu ya. Lalu di sini 99, 99, 216, 216, lalu 229. Lalu di sini 147, 86. Sorry, 147, 147, 147, 86, 110, 110, 179, 188 gitu ya. Lalu 144, 124, 99, 253, 253, 266 ya. 266 di sini juga 26. Oke. 99 135, 99 135, 177, 177, sorry, 177, 224 ya. 224, 131, 130, sorry, 130 di sini. 130, 184, 184, 230. Dan yang the last one that's 221 gitu ya. Maka kalau kita enter gitu ya, maka kita akan mendapatkan ya optimal solutionnya itu 505. Sama halnya ketika kita mendapatkan di sini. Oke. Baik. Akan dilanjuti oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan fokus pada
kasus pemblokiran gitu ya. Nah, di sini disajikan tabel awal gitu ya. Di sini tabel awalnya gitu ya. Nah, lalu kita akan fokus pada kasus pemblokiran gitu ya. Nah, di sini oke, di sini kita mendapatkan MOC-nya sebagai berikut gitu ya, di mana kita memisalkan gitu ya, memisalkan kita ngeblokir apa nih? Kita ngeblokir di entry 13 ya, di entry 13. Maka di 13 ini ya, di 13 ini kita dia bukan 99 tapi kita misalkan itu dia M ya, dimana kita tahu M-nya itu adalah bilangan yang sangat besar. Karena hal yang kita misalkan M, maka ya udah kita tahu MOC-nya ya, karena yang terbesarnya, karena yang terkecil itu adalah 150, maka 150 menjadi UI dari baris Aceh gitu ya. Dari baris Aceh gitu ya, 150. Nah, terus yang terkecil 86, maka yang UI-nya ya, UI-nya jadi 86 dan seterusnya sampai yang 130 ini gitu ya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut ke pemblokiran. Yang pertama, pemblokiran ini kita hitung dari emosinya dulu. Di sini, maaf sebentar. Oke, kita hitung dari emosinya. Nah, emosinya ini dari tabel data awal, ini kan awalnya 155. Nah, kita mendapatkan di baris ini tuh nilai minimumnya adalah awalnya 150, yang dimana berarti baris ini dikurang dengan nilai terkecil yaitu 150. Awalnya 155, sebentar saya pakai spidol. Oke, ini. Yang dimana ini kan awalnya, yang ini kan awalnya 155 dikurang dengan 150 sehingga menghasilkan 5. Kemudian yang di sini adalah 150 kemudian dikurang dengan 150 menghasilkan 0. Nah, kemudian yang namanya pemblokiran ini berarti kan kita tuh memblokir salah satu dari ini T1, ini T1, ini T2, ini T3, T4, dan T5. Nah, dari salah satu T ini kita memblokir di Beijing, yaitu di sel 1 dengan T3 seperti itu. Bentar, ini saya hapus dulu. Baik. Nah, setelah itu berarti kita sudah tandai sel 1 dengan T3 ini kita tandai itulah yang akan kita blokir, yaitu sehingga tandanya ini kita kasih dengan M yang dikurangi dengan 150, yang dimana 150 ini adalah nilai terkecil yang tadi kita sudah dapatkan di baris pertama, seperti itu. Ini saya hapus lagi. Oke, baik. Kemudian, nah kita kan awalnya ingin mencari emosinya, yang dimana emosi ini dari tabel awal, dari data awal. Nah, di sini kan kita udah mendapatkan nilai minimum ya. Nah, sehingga dari data awal ini kita kurangi semuanya dengan nilai minimum masing-masing. Sehingga sel pertama kita kurangi dengan nilai minimumnya, sel kedua kita kurangi nilai minimumnya, sel ketiga kita kurangi dengan nilai minimumnya, sampai seterusnya. Sehingga mendapatkan tabel seperti ini yang ada di layar seperti itu. Kita sudah selesai dengan emosi, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu
GOC dan TOC. Nah, dari GOC dan TOC ini kita dapatkan tabel yang dari emosi, kemudian kita tandai yang ada angka nolnya. Kolom ini, kolom ini, kolom ini T3, kolom T4, dan kolom T5 ini kita lihat dia tidak memiliki 0. Maka dari itu yang memiliki 0 adalah T1, T2, T3, dan T4. Sehingga nilai ini tuh tabel ini belum optimal. Nah, kemudian cara mengoptimalkannya adalah ini kan T1 udah ada 0, T2 udah ada 0, T3 udah ada 0, T4 juga udah ada 0. Maka dari itu kita taruh di baris paling bawah seperti ini. Nah, kemudian pada sel paling bawah di Hong Kong dan ini adalah T5 ya. Nah, lihat kan ini tidak ada 0. Karena itu, sebentar, ini ketutup. Karena itu kita lihat dari kolom ini adalah angka terkecilnya adalah 61. Nah, karena itu di satu kolom ini kita kurangi dengan angka 61. Sehingga 79 dikurang 61, 167 dikurang 61, sampai seterusnya di angka 91 ini juga kita kurangi dengan 61. Oke. Sehingga kita mendapatkan hasilnya di sini. Oke. Ini sudah hasil semua. Sebentar saya tandai. Ini udah hasil semua yang dimana ini kan tadi udah dikurangi 61 sehingga 18. Kemudian ini juga udah dikurangi 61 sehingga 0. Sampai seterusnya ke bawah ini juga udah dikurangi 61. Seperti itu. Nah, dari data tersebut berarti masing-masing sel dan kolom ini sudah memiliki data 0, angka 0, seperti itu. Nah, tetapi kita balik lagi, bahwasannya yang tertutup ini baru 4, yaitu ada di C12, sebentar saya ganti. Ini hapus dulu. Oke, baik. Nah, yang sudah tertutup adalah C12, C25, C33, dan C41. Sehingga yang di sel 5 ini tuh belum optimal seperti itu. Maka dari itu, himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar ini hanya ada di 4 sel tadi seperti itu. Karena banyaknya tutup baru 4, sehingga tabel ini tuh juga belum optimal. Maka dari itu, kita lanjutkan sehingga bagaimana nilai ini bisa optimal. Untuk seterusnya akan dilanjutkan dengan Aldi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini diberikan suatu table gitu ya, dan saya akan melanjutinya. Dan pada langkah berikutnya kita mengetahui gitu ya, di sini himpunan elemen bernilai 0 terbesarnya itu pada sel 12, sel 25, sel 33, dan sel 41 ya. Mana itu ada 4 tutup gitu ya. Dan di sini gitu ya, kita tahu bahwasannya kalau kita lihat di sini ya, dan kita garisi, ini kita bisa tutup dengan suatu garis pada baris kedua dan pada kolom kedua juga gitu ya. Kolom pertama juga ya karena ada 0, kolom ketiga juga ya karena ada 0. Gitu ya. Dimana kita tahu bilangan tidak tertutup terkecil itu kita asumsikan sebagai E, ya. Bilangan tidak tertutup terkecilnya itu berapa? Antara 66, 18, 154, 106 sampai 30. Kita tahu bahwasannya bilangan terkecilnya itu adalah 18 ya.
Oke, nah kita dapat E-nya sama dengan 18. Nah, maka dari itu, kita di sini punya aturan nih. Ada 3 aturan, yaitu bilangan tertutup 2 kali pada garis-garis yang sudah saya garisi. Ya. Bilangan tertutup 2 kali di sini apa? Yaitu sel 21, 22, dan 23 gitu ya. Dia akan tertutup 2 kali ya. Karena dia tertutup 2 garis, maka dia akan ditambahkan dengan bilangan tidak tertutup terkecil, yaitu E. Dia akan ditambahkan dengan E. Lalu aturan kedua, bilangan tertutup 1 kali, dia akan tetap. Ya, bilangan tertutup 1 kali itu apa? Kayak 5, 0, M kurang 150, 00, 45, 25, sampai 54, 01. Nah, terus bilangan tidak tertutup E. Bilangan tidak tertutup E yang tadi ya. Tidak tertutup pada garis 66, 18, 54, sampai 30 gitu. Dia akan dikurangi dengan E gitu ya. Dia akan dikurangi dengan bilangan tidak tertutup terkecil itu sendiri. Nah, kita lanjut pada tabel selanjutnya ya. Pada tabel selanjutnya kita tahu bahwasannya ya, dari hasil tabel selanjutnya, karena ini E-nya 18, berarti 154 itu dikurangi 18, 104, 106 itu dikurangi 18, 125 dikurangi 18, 106, 30 dikurangi 18, 18 dikurangi 18 ini akan 0 ya. Ini akan 0. Nah, lalu yang bilangan tertutup 2 kali dia akan ditambahkan, berarti 102 ditambahkan 18 gitu ya. Maka dia akan menjadi 120 gitu ya. 93 ditambahkan 18, maka dia akan menjadi 11. 24 ditambahkan 18 dia akan menjadi 42 dan seterusnya ya, dengan aturan-aturan yang sebagainya. Nah, dari sini kita tahu kita mendapatkan tabel baru gitu ya. Kita mendapatkan tabel baru dan kita analisis lagi himpunan elemen bebas bernilai nolnya itu di mana saja gitu. Nah, dari situ kita dapatkan himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar itu berada pada sel 15, 24, 33 ya, 41 dan 52 gitu. Dimana jumlah banyaknya tutup itu adalah 5 dan 5 itu akan sama dengan banyaknya baris dan kolomnya gitu. 5 kali 5 ya. Dan oleh karena itu karena hal tersebut maka program itu telah optimal ya. Karena halnya program itu telah optimal, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah penyelesaian, di mana pada sel-sel elemen bebas bernilai 0 terbesarnya kita akan sambungkan gitu ya, merujuk pada dari tabel awal tadi ya, gitu ya. Nah, Aceh itu akan ke Hongkong karena C12 ya berada pada Aceh akan berpotongan pada kolom Hongkong gitu. Baris Bandung itu akan potongan pada kolom Bangkok gitu. Baris Malang akan berpotongan pada kolom Beijing dan Semarang akan berpotongan pada kolom Kuala Lumpur. Di mana pada setiap sel itu memiliki suatu nilai gitu ya. Nilai itu adalah harga ya, dari harga tadi. Nah, di mana nilai-nilai tersebut itu sebagai berikutnya direpresentasikan sebagai berikut 229, 46, 99, 99, 130. Maka kalau kita jumlahkan semuanya di mana sel 15, sel 24, sel 33, sel 41, sel 52 itu ya dari ini semuanya ini ditambahkan semua. Saya hapuskan terlebih dahulu. Ini ditambahkan semua gitu ya. Ini ditambah ya, tambahkan semua gitu ya, maka kita akan menghasilkan 643 gitu. 643 di mana C15 ini bukan C12 ya, ini C15 ya. C15 dan C52 ya. C52 ya karena ada kesalahan yang diambil dari tabel awal gitu. Oleh karena itu sekarang karena halnya kita sudah mendapatkan gitu ya biaya minimum ketika adanya pemblokiran itu 643 gitu ya. Hasilnya totalnya adalah 643. Baik, sekarang kita ke kasus pemblokiran ya. Di sini adalah hasil dari POM QM
tabel pemblokiran, kasus pemblokiran gitu. Nah, di sini ada keterangan pada POMKI M, kami memisalkan M sebagai bilangan yang relatif besar gitu ya. Sehingga kami menuliskan M sebagai bentuk konstan. Di mana pada pemblokiran ini kita tidak menginginkan Aceh dan Beijing itu terjadi gitu ya. Karena halnya kita tidak menginginkan Aceh dan Beijing itu tidak terjadi gitu ya, tidak saling berhubungan, maka uh, kita uh, kita asumsikan itu sebagai M, di mana dalam software POMKI M itu kan selalu harus konstan gitu ya bilangannya, harus ada input konstan yang harus dimasuki. Maka dari itu kita memisahkan M itu sebagai bilangan yang sangat besar, yaitu kita gambarkan sebagai 9999999 gitu ya. Mana pada Aceh dan Beijing dia 99 ya pada entry 13 gitu ya. Nah, di sini juga ada keterangan apabila dalam masalah penugasan ditentukan adanya pemblokiran terhadap suatu sel, maka biaya pada sel tersebut dalam perhitungan diberi nilai M itu tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk bisa bagaimana kita memasukkan entry-entry tersebut dan mendapatkan optimal solutionnya, yaitu sebesar 643 gitu ya. Sorry, 643. Oke, kita akan kembali ke sini ya. Oke, sudah terlihat ya. Kita akan kembali pada software kita di sini. Saya sudah tuliskan gitu ya di sini. Jadi saya tinggal masukkan aja gitu ya. Oke, saya akan memasukkan angkanya. Jadi ya oke ya. Di sini 155 150 ini adalah angka yang sangat besar gitu ya. Ini Bangkok itu 216 222 itu ya, 147 86 188 179 110 179 110 gitu. Oke, di sini 144 124 99. Oke, 99 253 gitu ya. 253 266 diam, di sini juga 266 gitu ya. Terus 99 135 177 234. Maaf di sini 177 224 sorry 224 266 221 221. Oke, 221 131 130 131 130 184 230. Oke, lalu bisa kita enter gitu ya. Maka kita akan mendapatkan di sini. Kita akan mendapatkan solusinya 155 150 21. Oke. Solusinya tuh yang ini ya, 99 130 99 86 229. Tapi di sini entah kenapa kasusnya ini nggak keluar gitu ya. Ini nggak keluar optimal solution value di sini nggak keluar. Mungkin softwarenya salah ya. Tapi yang jelas adalah kita mendapatkan entry-entry yang sudah dipilih gitu ya. Entry 41, entry 52, entry 33, entry 4, entry 33, entry 24, dan entry 15 gitu. Di sini kita mendapatkan segitu gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan optimal solutionnya gitu ya, maka ya udah kita tambahkan aja ya entry-entry yang tadi gitu ya. Ini mungkin kesalahan dari software POMKI M-nya, tapi kalau kita tambahkan gitu ya, ini mungkin saya kasih
di PPT ya tadi. Kalau kita tambahkan 229, 86, 99, 99, 130, maka kita akan mendapatkan hasilnya 643. Ya. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.